Pernahkah Anda mendengar cerita yang begitu aneh sehingga membuat Anda berhenti dan bertanya-tanya, apakah ini nyata? Kita sering mendengar cerita tentang mukjizat, tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Namun ketika dihadapkan pada cerita seperti itu, percayakah kita? Hari ini saya ingin menceritakan kepada Anda tentang sebuah kisah istimewa. Sebuah cerita yang jika dilihat saja, mungkin Anda mengira itu hanya rumor. Cerita yang dibuat-buat di jejaring sosial. Namun jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenung, Anda mungkin melihat sesuatu yang lebih dalam cerita ini. Begitulah kisah Siti Aisyah, artis wanita ternama di Indonesia yang memasuki perjalanan umrah dengan hati penuh kesedihan, kemudian segalanya berubah selamanya. Mari kita mulai dari awal perjalanan ini. Siti Aisyah memang bukan sosok yang asing lagi di telinga masyarakat. Dia adalah seorang seniman, wanita cantik, berbakat, dan memiliki kehidupan yang diimpikan banyak orang. Tapi seperti siapapun yang pernah menyentuh halo ketenaran, dia juga memiliki sudut tersembunyi yang tidak dilihat siapapun. Kehidupan di industri hiburan tidak selalu secemerlang di atas panggung. Tekanan, rumor, skandal, semua lambat laun menjadi beban. Mungkin itu sebabnya dia memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh ini. Dikatakan bahwa umroh bukan hanya perjalanan fisik, namun juga perjalanan ruhani. Ini adalah saat ketika orang melepaskan semua beban, menghadapi diri mereka sendiri, keyakinan mereka, dan apa yang ada di lubuk hati mereka yang terdalam. Begitu juga dengan Siti. Dia tidak hanya ingin berdoa, tetapi juga ingin menemukan dirinya sendiri. Sejak dia naik pesawat, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan perjalanan mewah sebelumnya, kali ini dia merasakan gejolak aneh di hatinya. Separuh dari dirinya ingin sekali menyentuh Ka'bah, membenamkan dirinya di ruang suci itu. Tapi separuh lainnya sedikit takut. Tidak semua orang siap menghadapi dirinya sendiri. Apalagi saat mengetahui bahwa tempat yang dituju bukan sekedar untuk berkunjung, melainkan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang paling jujur dalam hatinya. Saat pesawat mendarat di Arab Saudi, Siti ikut bergabung dengan kerumunan jamaah. Tidak ada lagi sorotan, tidak ada lagi kamera, tidak ada lagi wawancara dengan media. Dia hanyalah orang kecil di antara ribuan orang lainnya, semuanya memiliki tujuan yang sama, menemukan ketenangan pikiran. Saat dia menginjakan kaki di Mekah, perasaan yang luar biasa melanda dirinya. Dia sudah banyak mendengar tentang tempat ini, namun tak ada yang bisa menandingi perasaan benar-benar berdiri di sana, di tengah lautan manusia, di tengah riuhnya suara doa. Segalanya tampak lebih tenang dan lebih khusyuk dibandingkan tempat manapun yang pernah dia kunjungi. Dia berjalan perlahan menuju Ka'bah. Dengan setiap langkah, dia merasakan emosi mengalir di hatinya. Ini adalah saat yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Namun, di saat yang sama, ada juga sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Ketika dia menyentuh dinding suci Ka'bah, tulang punggungnya menggigil. Dia menutup matanya dan berdoa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia membiarkan hatinya melepaskan semua lapisannya. Bukan lagi seorang selebriti, bukan lagi artis, bukan lagi siapapun, hanya dia dan Yang Maha Tinggi. Namun kemudian, di tengah doanya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Getaran aneh merayapi setiap tarikan napas. Segala sesuatu di sekitar tampak melambat. Kebisingan ribuan peziarah memudar, berganti dengan keheningan yang mencekam. Dia membuka matanya, tapi penglihatannya mulai berubah. Tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan,
tapi karena sesuatu yang lebih besar. Jari-jarinya seperti kehilangan rasa, kulitnya berangsur-angsur menjadi aneh. Perasaan dingin menjalari tulang punggungnya, seolah dia bukan lagi dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai menatap, ada yang mundur, ada yang berseru kaget. Saat itulah Siti menyadari ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Perubahan yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dia tidak tahu berapa lama dia berdiri di sana, tetapi ketika rasa pusingnya hilang, dia mendengar jeritan. Orang-orang di sekitarnya panik. Ada yang berlutut untuk berdoa, ada yang berlari mencari seseorang. Siti merasa tak mampu lagi berdiri tegak. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Dia membungkuk, tetapi menyadari tubuhnya tidak lagi sama. Dan kemudian sambil melihat tangannya, bukan tangannya lagi, dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Dia berubah menjadi ular piton. Segalanya tampak runtuh. Waktu sepertinya berhenti. Dia mendengar jeritan dan panggilan, tapi semuanya jauh. Dia bukan lagi dirinya sendiri. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti. Tapi mengerti apa? Jawabannya tidak akan datang dengan segera. Dan barangkali bukan hanya untuk Siti Aisyah saja, tapi juga untuk semua orang yang mendengarkan cerita ini. Segalanya tampak membeku pada saat itu. Ribuan orang melakukan ziarah di sekitar Ka'bah, namun di sudut kecil lautan manusia tersebut, sebuah pemandangan yang luar biasa sedang terjadi. Siti Aisyah merasakan tubuhnya menjadi dingin, lalu tiba-tiba menjadi asing. Dia ingin berjalan, tapi kakinya hilang. Dia ingin berteriak, tapi mulutnya bukan lagi mulut manusia. Dia bisa merasakan lantai marmer di bawah tubuhnya, tapi itu bukan lagi telapak kakinya, melainkan lapisan sisik yang dingin dan halus. Perasaan itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Dia sangat ketakutan hingga pikirannya membeku. Dia mencoba bernapas, tapi kemudian menyadari tubuhnya tidak lagi bernapas dengan cara yang sama. Di sekeliling, jeritan mulai terdengar. Beberapa orang mundur, yang lain berlutut sambil terus melantunkan doa. Seorang wanita tua menitikkan air mata dan gemetar saat menyebutkan hukuman Tuhan. Siti ingin memberitahu mereka bahwa dia masih di sini, bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimana ular piton bisa berbicara? Kebingungan menyebar seperti tsunami. Sekelompok orang melarikan diri, mungkin mencari bantuan, sementara yang lain hanya berdiri diam, mata terbelalak ketakutan. Dia mencoba untuk bergerak, tapi itu pun merupakan pengalaman yang asing. Tubuhnya yang panjang dan berliku-liku hanya bisa merangkak di lantai batu yang keras. Setiap gerakan menyebabkan kerumunan di sekitarnya mundur beberapa langkah. Dia tidak pernah merasa begitu sendirian. Dalam kekacauan itu, dia tiba-tiba teringat apa yang membawanya ke sini. Ziarah ini awalnya merupakan keputusan yang tidak terduga. Siti menghabiskan seluruh hidupnya di industri hiburan, di mana ketenaran dan kejayaan adalah hal yang paling penting. Dia pernah percaya bahwa selama dia punya uang dan ketenaran, hidup akan lengkap. Namun ketika dia berusia 30 tahun, dia menyadari bahwa dia sedang ditelan oleh ketenaran. Dia selalu tersenyum di depan kamera, tapi di dalamnya kosong. Dia mempunyai jutaan penggemar, tapi ketika dia mematikan teleponnya, dia tidak mempunyai siapapun untuk berbagi perasaannya. Dia pikir ziarah ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menemukan dirinya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka akan menghadapi cobaan berat seperti ini. Kesalahan apa yang dia lakukan hingga pantas menerima nasib ini? Kenangan
terlintas di benaknya seperti adegan film yang dipercepat. Dia ingat saat dia menyembunyikan kebenaran, saat dia berbohong kepada penggemarnya hanya untuk mempertahankan citra yang sempurna. Dia ingat saat-saat dia memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dia ingat saat-saat ketika dia memilih ketenaran daripada keluarga, uang daripada cinta yang tulus. Apakah ini hukuman atau itu panggilan untuk membangunkan? Saat dia mempertanyakan dirinya sendiri, para penjaga area suci hadir. Mereka mendekat tapi juga hati-hati. Salah satu dari mereka sedang memegang tongkat, tampak siap mengambil tindakan jika melihat bahaya. Hati Siti berdebar ketakutan. Dia bisa merasakannya meski tubuhnya berbeda sekarang. Dia tidak ingin terluka. Dia tidak ingin dilihat sebagai monster. Pada saat itu sebuah suara terdengar, suara yang dalam dan kuat, memperlambat. Itu adalah seorang sarjana tua berjanggut putih. Matanya penuh pengertian dan ketenangan. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti yang lainnya. Lama ia memandang Siti, lalu membungkuk dan menyentuh lembut lantai batu yang dingin. Gadis ini, dia bukan ular piton biasa. Orang-orang di sekitar berhenti dan tetap diam. Beberapa orang saling memandang, menunggu jawaban. Cendekiawan itu menatap lurus ke arah Siti, seolah bisa melihat jiwanya di balik kulit ular piton yang dingin itu. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi satu hal yang pasti, jika Tuhan ingin menguji seseorang, Dia selalu punya alasan. Kata-kata itu bagaikan seberkas cahaya yang memasuki hati Siti. Dia tidak tahu apakah ada yang percaya ceritanya atau tidak. Tapi setidaknya dia tahu ada seseorang yang tidak menganggapnya monster. Orang-orang di sekitar perlahan-lahan menjadi tenang. Beberapa orang masih menjaga jarak, tapi tidak lagi berteriak. Seorang wanita menundukkan kepalanya sedikit, berdoa. Seorang anak memegang tangan ibunya dan bertanya dengan lembut, "Bu, apakah dia kesakitan?" Pertanyaan itu membuat hati Siti tenggelam. "Apa Anda kesakitan?" Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Dia dulu percaya dia memiliki segalanya. Tapi sekarang, ketika semuanya diambil, dia menyadari betapa kosongnya dia. Jika Anda mempunyai kesempatan untuk kembali, apakah Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda? Akankah dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mengejar hal-hal yang mencolok? Akankah dia hidup jujur pada hatinya, alih-alih memainkan peran sempurna yang diinginkan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar jauh di dalam benaknya. Sementara kerumunan orang secara bertahap berkumpul, menunggu keajaiban berikutnya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan terjebak dalam bentuk ini. Dia tidak tahu apakah keajaiban akan terjadi. Tapi ada satu hal yang dia tahu pasti. Ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru. Dia hanya punya satu pilihan, mencari tahu arti tantangan ini. Dan yang terpenting, temukan diri Anda sendiri. Berita menyebar lebih cepat dari apapun yang bisa dibayangkan. Di era di mana hanya dengan ponsel, apapun bisa menjadi fokus dunia, kisah wanita yang berubah menjadi ular piton di depan Ka'bah dengan cepat menjadi demam. Video-video pendek diedarkan. Tiap orang punya sudut pandang. Tiap orang punya cara bercerita yang berbeda-beda. Beberapa orang kembali ke momen mengerikan ketika Siti terbaring tak bergerak di lantai marmer, bukan lagi manusia. Yang lain merekam kekacauan massa, jeritan, tangisan, dan doa di mana-mana. Namun yang paling menakutkan bukanlah apa yang terjadi di depan mata Anda, melainkan rumor yang mengikutinya. Di jejaring sosial, jutaan orang berdebat. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah mukjizat, peringatan dari Tuhan, tanda akhir dunia.
Beberapa orang mengutip cerita kuno bahwa pengkhianat agama pernah berubah menjadi binatang. Artikel panjang yang dibagikan ribuan kali membanjiri forum, dan saluran YouTube bermunculan seperti jamur, masing-masing dengan teorinya sendiri tentang apa yang terjadi. Namun, ada pula yang melihatnya secara ilmiah. "Harap tetap tenang," kata seorang dokter di televisi. "Kita perlu memahami bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa manusia bisa berubah menjadi reptil. Video viral mungkin telah diedit. Kita perlu memeriksanya dengan cermat sebelum menarik kesimpulan." Beberapa peneliti lain berhipotesis tentang halusinasi kolektif. Mereka percaya bahwa hal itu mungkin karena tekanan psikologis dan kelelahan selama menunaikan ibadah haji, ditambah dengan pengaruh agama yang kuat, yang membuat orang percaya bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang supernatural. Ada pula yang menduga ini hanyalah tipuan yang rumit, mungkin sebuah panggung yang dibuat untuk menarik perhatian. Di tengah pertentangan pendapat tersebut, ada sekelompok orang yang lebih pendiam, namun tak kalah penting, mereka yang ada di sana. Saksi nyata, seorang wanita lanjut usia yang berlutut untuk berdoa segera setelah kejadian itu terjadi, menyampaikan kepada pers dengan suara emosional, "Saya tahu ada banyak orang yang tidak mempercayainya, namun saya ada di sana. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya yakin ada pesan di dalamnya." Seorang pria paruh baya, mantan pemandu wisata, mengenang. "Awalnya, saya mengira itu hanya serangan panik. Namun ketika saya melihat lebih dekat, saya tidak dapat menyangkal apa yang saya lihat. Saya belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidup saya." Namun tidak semua orang mempunyai keyakinan. Seorang reporter investigasi mendatangi tempat kejadian, mencoba mencari tahu kebenarannya. Dia bertemu dengan para saksi, memeriksa video, mencari tanda-tanda kecurangan. "Kami telah menganalisis beberapa rekaman dan ada beberapa hal yang mencurigakan," klaimnya. "Sudut kamera, pencahayaan, kualitas gambar, mungkin ada intervensi digital. Namun jika ini benar, kita menghadapi keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya." Ceritanya tidak berhenti di situ. Para ulama mulai angkat bicara. Beberapa orang berbicara tentang hukuman bagi mereka yang menyimpang dari iman. Ada pula yang menyerukan ketenangan, menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menilai nasib orang lain kecuali Tuhan. Namun di tengah perdebatan tersebut, ada satu pertanyaan penting lagi. Jika hal ini benar-benar terjadi, apa maksudnya? Apakah ini pelajaran? Sebuah ujian? Ataukah itu hanya sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia? Meskipun kisah ini menyebar melalui berbagai cara, satu hal yang tidak dapat disangkal. Kisah ini menyentuh jutaan orang. Beberapa orang mulai merenungkan kehidupan mereka dan nilai-nilai yang mereka anut. Beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka menjalani kehidupan yang benar-benar bermakna atau hanya mengejar hal-hal remeh. Bagaimana dengan Siti? Di mana kamu di tengah kebisingan ini? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihatnya muncul kembali. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah menghilang selamanya, bahwa nasibnya telah ditentukan. Beberapa orang percaya bahwa dia masih di sana, menunggu keajaiban lain untuk kembali menjadi manusia. Namun apapun kebenarannya, kisahnya tetap ada. Kisah yang membuat orang berhenti, berpikir dan bertanya-tanya. Jika suatu hari dunia memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri, akankah kita berani melihat kebenarannya? Ada cerita-cerita yang, percaya atau tidak dapat disangkal membuat kita berhenti dan merenung. Kisah Siti
Perempuan yang tiba-tiba berubah menjadi ular piton di depan Ka'bah bukan sekadar kisah misterius atau aneh. Ibarat cermin, memaksa setiap orang untuk melihat dirinya sendiri dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita lupakan dalam kekacauan hidup. Orang-orang berdebat tentang keaslian cerita tersebut, namun yang terpenting bukanlah benar atau tidaknya cerita tersebut, melainkan apa yang tertinggal di hati setiap orang. Beberapa orang melihat cerita ini dan melihat peringatan. Mereka memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan, tentang kesalahan yang mungkin mereka lakukan, tentang apakah jalan hidup mereka berada pada jalur yang benar atau tidak. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika suatu hari kita harus menghadapi konsekuensi nyata dari tindakan kita, apakah kita bersedia menerimanya? Beberapa orang melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda, sebagai pengingat akan altruisme. Hidup adalah serangkaian pilihan, dan terkadang kita tidak menyadari bahwa tindakan kecil bisa membawa akibat yang besar. Perkataan yang tidak disengaja dapat menyakiti hati seseorang. Keputusan yang terburu-buru dapat mengubah nasib secara keseluruhan. Jika kita memperlambat sedikit, berpikir lebih dalam, mungkin segalanya akan berbeda. Dan kemudian ada orang-orang yang melihat cerita ini dan melihat misteri dunia. Mereka menyadari bahwa manusia tidak selalu bisa mengendalikan segalanya, dan tidak semuanya bisa dijelaskan dengan sains atau logika. Terkadang, hal-hal terjadi hanya untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini masih penuh misteri, dan manusia, sekuat atau bijaknya, hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas ini. Namun, ada pelajaran yang lebih besar dan mencakup segalanya. Bagaimana kita menghadapi cerita seperti ini? Apakah kita memilih untuk langsung percaya tanpa berpikir panjang? Apakah kita memilih untuk menolaknya sejak awal tanpa memberi kesempatan pada diri kita untuk lebih memahaminya? Atau apakah kita berhenti mendengarkan, merenung, dan mengambil pelajaran kita sendiri? Karena bagaimanapun juga, setiap cerita mempunyai makna jika kita tahu cara memandangnya. Hari itu di hadapan Ka'bah, ribuan orang menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Beberapa orang akan membawa rasa takut, beberapa akan membawa pertanyaan, yang lain akan membawa iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, mereka semua mengalami momen yang membuat mereka berpikir tentang kehidupan, tentang manusia, tentang takdir. Kisah Siti bukan sekadar kisah hukuman atau mukjizat, namun juga kisah perubahan. Mungkin karena perubahannya sendiri, mungkin karena perubahan para saksinya, atau mungkin karena perubahan dari diri kita, yang lagi-lagi mendengarkan cerita ini meski hanya lewat layar, lewat kata-kata, tapi tetap merasakan getarannya di jiwa kita. Dan kemudian, ketika cerita berangsur-angsur mereda, ketika perdebatan berangsur-angsur mereda, setiap orang kembali ke kehidupannya masing-masing. Namun di benak saya masih ada pertanyaan. Jika suatu hari kita dihadapkan pada kebenaran yang begitu besar, bagaimana kita akan menghadapinya? Mungkin yang penting bukanlah percaya atau tidak, tapi apa yang kita pelajari dari cerita ini. Dan jika cerita ini membuat kita hidup lebih baik, berpikir lebih dalam, lebih mencintai, maka apapun kebenarannya, cerita ini telah menyelesaikan misinya. Desa-desa cahaya pada dasarnya damai. Namun pagi itu terjadi peristiwa aneh yang menyebabkan seluruh desa dilanda kebingungan dan keterkejutan. Saya masih ingat jelas hari itu, ketika matahari baru saja terbit, terdengar teriakan seorang laki-laki dari ujung desa, tempat Pak Arman memelihara sapi-sapinya. Semuanya ini sulit dipercaya.
Panggilannya yang tergesa-gesa membuat semua orang penasaran dan bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saya tidak terkecuali. Saat saya tiba, saya melihat penduduk desa berkumpul di sekitar kandang sapi Pak Arman. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Bahkan ada yang berdiri tercengang, mulut tergagap dan tidak mampu berbicara. Di depan mataku, sapi Sinta, sapi tersehat Pak Arman, tergeletak terengah-engah di atas jerami. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah 2 bayi baru lahir yang tergeletak di pangkuannya. Bagaimana mungkin seekor sapi melahirkan 2 orang anak? Seorang wanita itu berbam, dan Mrs. tidak lepas dari kedua anaknya. Mereka terlihat seperti anak normal dengan kulit kemerah dan tidak ada tanda-tanda kelainan. Beberapa wanita dengan cepat mendekat dan memeluk kedua anak itu untuk menghangatkan mereka. Seluruh desa sepertinya terbangun. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah keajaiban dari para dewa. Yang lain takut bahwa ini adalah pertanda buruk. Mungkinkah ini hukuman dari nenek moyang kita karena kita berbuat salah? Seorang pria parubaya angkat bicara. Matanya penuh kekhawatiran. Beberapa orang mulai berbisik satu sama lain membuat berbagai macam spekulasi. Suasana saat ini seperti sponge air mendidih yang akan meluap. Saya memahami perasaan mereka. Hal seperti ini tidak terjadi setiap hari, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah hal yang wajar. Namun ketika saya melihat 2 snack kecil yang tidur nyenyak di pelukan seorang wanita yang lebih tua, saya tidak merasakan sesuatu yang menakutkan pada mereka. Mereka sama sekali tidak berbahaya, bahkan menggemaskan. Jadi mengapa kita harus takut? Saat rumor tersebut beredar, Ustadz Ridwan tokoh agama yang disegani di desa tersebut muncul. Dia dengan tenang berjalan ke tengah kerumunan, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Hanya dalam beberapa detik, seluruh area menjadi begitu sunyi sehingga Anda dapat dengan jelas mendengar angin sepoi-sepoi bertiup melalui atap jerami. Saudara-saudaraku, Ustadz Ridwan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya yang lembut mengamati setiap wajah yang kebingungan. Kita tidak boleh terburu-buru menghakimi atau takut. Ini aneh, tidak bisa dipungkiri. Seluruh penonton mendengarkan dalam diam. Ucapan Ustadz tersebut bukan untuk mengingkari keanehan peristiwa ini, namun untuk mengingatkan kita semua bahwa tidak semua hal yang tidak kita pahami itu menakutkan. Saya melihat beberapa orang mulai mengangguk. Kekhawatiran mereka berkurang. Namun masih ada masyarakat yang tidak bisa menerima hal tersebut. Tapi Ustadz, bagaimana kalau ini memang pertanda sesuatu yang buruk? Bagaimana kalau ada sesuatu yang buruk menunggu kita di depan? Seorang lelaki tua di desa angkat lebih pada suara dia berdar. Ustadz Ridwan tersenyum lembut asal bila itu benar-benar suam dan tegas. Maka kita harus lebih menjaga keimanan kita. Allah tidak pernah menempatkan kita pada situasi yang tidak dapat kita atasi. Ucapan Ustadz itu bagaikan angin sejuk yang meniupkan sebagian kebingungan di hati warga desa. Mereka perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Beberapa orang bahkan secara proaktif mendekati kedua anak tersebut, mengamati mereka lebih dekat daripada berdiri jauh dalam ketakutan seperti pada awalnya. Aku memandang ke arah Pak Arman, pemilik sapi Sinta. Dia masih bingung, namun sorot matanya sudah agak melembut. Diusapnya lembut kepala sapinya sebagai ucapan terima kasih dalam hati. Langit sudah mulai berubah warna menjadi jingga, menandakan hari telah berakhir. Namun dalam hati, saya tahu ini hanyalah awal dari cerita yang lebih besar. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang oleh seluruh warga desa, bukan hanya karena keanehannya, namun juga karena hikmah mendalam yang dibawanya, bahwa masyarakat selalu takut terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami, namun dengan keyakinan dan kesabaran kita bisa mengatasi segala kekhawatiran untuk menemukan kebenaran. Dan saat malam tiba, aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Berita kejadian aneh tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh desa kecil desa Cahaya. Sejak dini hari,
Masyarakat berkerumun di sekitar rumah Pak Arman untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri dua bayi baru lahir yang lahir dari sapi Sinta. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Bisikan dan pertanyaan terdengar tiada henti. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini keajaiban atau pertanda buruk? Seorang wanita tua yang gemetar angkat bicara. Mungkinkah ini sebuah hukuman? Itu pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi? Seorang pria berbisik dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, rumor tersebut semakin menyebar. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah tanda para dewa. Yang lain menduga ada kekuatan gelap di baliknya. Suasana di desa menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Orang-orang yang imajinatif mulai menceritakan kisah-kisah kuno tentang pertanda, tentang legenda, tentang kelahiran makhluk yang tidak biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hal ini mungkin merupakan akibat dari kutukan nenek moyang mereka. Ketakutan dan kebingungan merayapi setiap sudut desa yang biasanya damai ini. Ustadz Ridwan, pria yang disegani warga desa karena kebijaksanaan dan kebakannya, memutuskan untuk meyakinkan semua orang. Dia datang ke buru-buru mengambil bidin puluh. Ustadz tidak mau diikuti rumor yang tidak berdasar. Di depan banyak orang, dia melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Ketika kebisingan itu berangsur-angsur mereda, dia mulai berbicara dengan suara yang dalam dan penuh toleransi. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi kejadian yang aneh. Namun bukan berarti kita membiarkan rasa takut menguasai pikiran kita. Coba pikirkan baik-baik. Benarkah hal-hal yang tidak kita pahami itu menakutkan? Dia berhenti sejenak, melihat sekeliling ke wajah-wajah khawatir sebelum melanjutkan. Kekuasaan yang Maha Esa itu tiada batasnya. Dia menciptakan segala yang ada di dunia ini. Ada yang bisa kita jelaskan, tapi ada juga yang di luar pemahaman manusia. Jadi, daripada kita panik dan menyebarkan rumor tak berdasar, mari kita tetap tenang dan berdoa. Pasti semua yang terjadi ada artinya. Kata-katanya lembut namun kuat. Beberapa orang mengangguk, mata mereka perlahan melembut. Namun masih ada orang yang belum yakin. Mereka saling berbisik, tak henti-hentinya skeptis. Tapi Ustadz, ini tidak normal. Kok bisa sapi melahirkan manusia? Kalau bukan karena mukjizat, lalu apa? Seorang lelaki tua angkat bicara. Suaranya bercampur rasa takut dan penasaran. Ustadz Ridwan tak terburu-buru menjawab. Dia berjalan perlahan, matanya dengan ramah menatap semua orang di sekitarnya. Lalu dia dengan lembut berkata, "Ya sebenarnya aku tidak mengatakan di bawah ini adalah hal yang normal. Tapi coba pikirkan, sudah berapa kali dalam hidup kita menyaksikan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Anak-anak yang lahir tanpa orang tua, orang yang sakit parah tiba-tiba sehat, badai besar tiba-tiba berhenti di depan pintu desa. Yang Maha Kuasa dapat melakukan segala hal yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya saat ini. Dan alih-alih merasa takut, kita harus mengakuinya dengan rasa syukur." Imkehening teprade, ucapan Ustadz Ridwan seolah menanamkan benih ketenangan di hati masyarakat, namun masih ada pandangan memprihatinkan dan kekhawatiran yang tidak bisa segera dihapuskan. Pada malam hari, suasana desa masih belum sepenuhnya damai. Meski Ustadz Ridwan berusaha menenangkan, namun masih ada masyarakat yang berkumpul dalam kelompok kecil. Sambil terus berbincang, beberapa orang mulai mengarang teori menakutkan. Ada yang bilang sapi Sinta itu angker dan bukan lagi hewan biasa. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa kedua anak tersebut adalah reinkarnasi dari jiwa-jiwa kuno yang kembali. Rasa takut meski berkurang masih merasuki hati masyarakat. Pak Arman, pemilik sapi itu, duduk di rumah kecilnya dengan tangan terkepal gemetar. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kedua anak ini, meski lahir dari Sinta, namun tampak tak berbeda dengan bayi baru lahir pada umumnya. Mereka menangis saat lapar, tidur saat kenyang, tangan kecilnya melambai di udara. Namun, penduduk desa curiga dan takut terhadap mereka. Di tengah malam yang gelap,
Ustadz Ridwan tetap terjaga, tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk menerima kebenaran ini. Namun ia yakin dengan waktu yang cukup dan kasih sayang yang cukup, penduduk desa akan memahami bahwa ketakutan mereka hanya bersifat sementara, penting untuk membantu mereka mengubah perspektif mereka sehingga mereka belajar menerima perbedaan alih-alih merasa takut. Keesokan paginya, ketika sinar matahari lembut menyinari desa kecil itu, Ustadz Ridwan memutuskan untuk memanggil seluruh penduduk desa. Hari ini, dia akan membantu mereka memahami bahwa terkadang mukjizat tidak datang untuk membawa bencana, namun untuk mengajarkan orang tentang kepercayaan dan toleransi, dan itu akan menjadi langkah awal dalam perjalanan mengubah nasib kedua anak istimewa ini. Malam itu, langit di atas desa-desa, cahaya menjadi gelap, tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya awan gelap tebal yang seolah menandakan sesuatu yang tidak biasa. Di rumah kecil Ustadz Muhammad Farezi, suasana sepi tiba-tiba terganggu oleh teriakan keras Budianto. Tangisannya tidak seperti anak pada umumnya, melainkan terus-menerus sehingga membuat siapapun yang mendengarnya merasa ada yang sangat aneh. Anjani, anak satunya, meski tidak menangis, matanya terbuka lebar menatap sudut ruangan yang gelap. Tak ada seorang pun yang berdiri. Ustadz Muhammad Farezi terhenti di tengah salatnya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumah, melewati setiap pintu seperti nafas yang tak terlihat. Ia berdiri, menghampiri Budianto, dengan lembut meletakkan tangannya di dada bocah itu dan membacakan doa untuk melindunginya. Namun sesuatu dia beliau sedikit sola fili wati jendela. Begitu cepat hingga jika dia tidak mengamatinya dengan cermat, dia mungkin akan mengira dia baru saja membayangkannya. Tapi perasaannya tidak salah. Ada kehadiran tertentu malam ini. Pak Adrianto, pembantu setia Ustadz, sedang menyapu halaman depan, tiba-tiba merasakan angin dingin menerpa lehernya. Dia menggigil, lalu matanya tiba-tiba berhenti pada jejak kaki yang tercetak di tanah. Jejak kaki tersebut sangat aneh, baik jejak kaki manusia maupun sapi. Mereka membentang dari depan rumah sampai ke gudang. Secara insting, Pak Adrianto langsung mengambil lampu minyak dan mengikuti jejak kaki tersebut. Ketika dia sampai di gudang, dia tertegun. Si Putih, sapi yang melahirkan kedua anaknya, sudah tidak ada lagi. Pak Adrianto bergegas masuk ke dalam rumah sambil memanggil Ustadz Muhammad Farezi. Tanpa ragu, Ustadz, Pak Adrianto, dan beberapa warga kampung membawa lampion untuk mencari. Mereka mengikuti jejak kaki aneh yang mengarah keluar desa, melewati jalan tanah yang berkelok-kelok, hingga mereka menemukan si Putih tergeletak tak bergerak di bawah pohon besar di pinggir desa. Di sebelahnya ada seorang pria berjubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik lapisan kain. Ustadz Muhammad Farezi tak gentar. Dia mengambil satu langkah ke depan. Suaranya tenang namun berwibawa. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini pada jam segini?" Pria aneh itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk menatap si Putih, lalu perlahan berkata, "Ini bukan suatu kebetulan. Kedua anak ini bukanlah dua manusia biasa. Mereka adalah bagian dari rencana besar Tuhan." Penduduk desa yang mengikuti mulai berbisik. Semua orang takut dengan kata-kata misterius itu. Seorang pria tiba-tiba angkat bicara. "Apa maksudmu? Bukankah ini pertanda buruk? Belum pernah terjadi seekor sapi melahirkan dua anak." Ini menakutkan sekali. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak, kamu salah. Jangan biarkan rasa takut menguasai alasanmu. Segala sesuatu terjadi di dunia karena suatu alasan. Jika kamu tidak dapat melihat lebih jauh, kamu hanya akan melihat kebingungan dan ketakutan. Kedua anak ini perlu dilindungi, bukan ditinggalkan. Mereka memiliki misi penting yang tidak dapat dipahami oleh siapapun saat ini." Setelah selesai berbicara, pria itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Begitu cepat hingga tidak ada yang sempat bereaksi.
Seluruh kelompok berdiri diam untuk waktu yang lama, hanya menyisakan suara angin yang bergemerisik di antara pepohonan. Keesokan paginya, Ustadz Muhammad Fahrezi memanggil warga desa ke gereja. Atas rapat menjelaskan bikin beles yang kegelasan pada takut dan masyarakat akan terus menyebar. Ketika semua orang telah berkumpul, dia melangkah maju. Suaranya yang dalam bergema di seluruh ruangan. Saudara-saudaraku, jangan biarkan rasa takut menutupi iman kita. Hal-hal yang terjadi di dunia tidak selalu dapat dipahami dengan segera, tetapi tidak ada yang tidak berarti. Jika kita hanya mengetahui rasa takut, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Seorang perempuan berdiri, suaranya bergetar. Tapi Ustadz, bagaimana kita tidak takut? Ini belum pernah terjadi. Kalau ini tantangan, apa yang harus kita lakukan? Ustadz Muhammad Fahrezi mengangguk sambil menatap lurus ke mata perempuan itu. Kita harus belajar menerima. Kata-kata itu bergema di hati penduduk desa. Keheningan menyelimuti, tapi kali ini bukan lagi ketakutan, melainkan kontemplasi. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang membicarakan peristiwa ini dengan rasa takut. Mereka mulai menerima Budianto dan Anjani sebagai bagian dari desa. Merawat dan menyayangi mereka seperti anak cucu sendiri. Waktu berlalu, kedua anak itu tumbuh dalam kasih sayang seluruh desa. Mereka cerdas, baik hati, dan membawa energi positif sehingga semua orang percaya bahwa penampilan mereka benar-benar sebuah keajaiban. Dan kisah malam nahas itu menjadi pelajaran berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelajaran tentang keimanan, kebaikan, dan menerima keajaiban hidup dengan hati terbuka. Dalam hidup ada hal-hal yang terjadi yang tidak dapat langsung kita pahami. Terkadang kita bingung, curiga, bahkan takut terhadap hal-hal yang tidak biasa. Namun, jika kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengamati dengan hati terbuka, kita bisa melihat makna sesungguhnya di balik segala sesuatunya. Kisah ajaib lahirnya dua orang anak dari sapi Sinta ini menimbulkan berbagai emosi berbeda pada warga desa. Ada yang kaget, ada yang skeptis, bahkan ada yang takut akan pertanda buruk. Tapi bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bagaimana mereka memilih untuk menerima sesuatu. Ustadz Ridwan memberi pelajaran penting kepada semua orang. Daripada membiarkan rasa takut menguasai sin indah, belajarlah menerima dan menemukan kebaikan dalam setiap situasi. Kelahiran Budianto dan Anjani bukanlah suatu hal yang menakutkan, namun bisa menjadi sebuah anugerah pertanda akan sesuatu yang lebih besar yang belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kita seringkali cenderung khawatir tentang hal-hal yang tidak kita ketahui, namun cobalah memandangnya dengan cara lain. Sihir tidak selalu disertai dengan penjelasan yang jelas, namun bukan berarti itu menakutkan. Ibarat matahari terbit setiap hari, ia tampak cerah, membawa cahaya dan kehangatan. Namun berapa banyak orang yang benar-benar memahami mekanisme ini? Kami hanya menikmati dan menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Penduduk desa belajar bahwa alih-alih dibimbing oleh rasa takut, mereka bisa memilih cinta. Daripada menjauhkan kedua anak tersebut, mereka bisa merangkul, melindungi, dan menyayangi mereka sebagai makhluk yang berharga. Lambat laun, rumor dan ekspresi ketakutan berangsur-angsur menghilang. Sebaliknya, masyarakat mulai memandang Budianto dan Anjani dengan penuh kasih sayang, seperti mereka memandang anak dan cucunya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada kalanya kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan segera. Kita bisa memilih untuk ragu dan takut, atau kita bisa memilih untuk percaya dan menunggu. Terkadang hal terindah datang dari hal yang tampaknya paling aneh, dan yang paling penting hal ini mengingatkan kita akan kekuatan kepercayaan, cinta, dan penerimaan. Karena pada akhirnya hal-hal itulah yang menjadi keajaiban nyata dalam hidup ini. Dalam hidup, ada hal-hal yang terjadi yang tidak dapat langsung kita pahami. Terkadang kita bingung, curiga, bahkan takut terhadap hal-hal yang tidak biasa. Namun jika kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan mengamati dengan hati terbuka, kita bisa melihat makna sesungguhnya di balik segala sesuatunya.
Kisah ajaib lahirnya dua orang anak dari sapi Sinta ini menimbulkan berbagai emosi berbeda pada warga desa. Ada yang kaget, ada yang skeptis, bahkan ada yang takut akan pertanda buruk. Tapi bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bagaimana mereka memilih untuk menerima sesuatu. Ustadz Ridwan memberi pelajaran penting kepada semua orang. Daripada membiarkan rasa takut menguasai Anda, belajarlah menerima dan menemukan kebaikan dalam setiap situasi. Kelahiran Budianto dan Anjani bukanlah suatu hal yang menakutkan, namun bisa menjadi sebuah anugerah, pertanda akan sesuatu yang lebih besar yang belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kita seringkali cenderung khawatir tentang hal-hal yang tidak kita ketahui, namun cobalah memandangnya dengan cara lain. Sihir tidak selalu disertai dengan penjelasan yang jelas, namun bukan berarti itu menakutkan. Barat materi terbit yang biasa. Ia tampak cerah membawa syai dan embor hangatan daun, namun berapa banyak orang yang benar-benar memahami mekanismenya? Kami hanya menikmati dan menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Penduduk desa belajar bahwa alih-alih dibimbing oleh rasa takut, mereka bisa memilih cinta. Daripada menjauhkan kedua anak tersebut, mereka bisa merangkul, melindungi dan menyayangi mereka sebagai makhluk yang berharga. Lambat laun, rumor dan ekspresi ketakutan berangsur-angsur menghilang. Sebaliknya, masyarakat mulai memandang Budianto dan Anjani dengan penuh kasih sayang, seperti mereka memandang anak dan cucunya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada kalanya kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan segera. Kita bisa memilih untuk ragu dan takut, atau kita bisa memilih untuk percaya dan menunggu. Terkadang hal terindah datang dari hal yang tampaknya paling aneh. Dan yang paling penting, hal ini mengingatkan kita akan kekuatan kepercayaan, cinta, dan penerimaan. Karena pada akhirnya hal-hal itulah yang menjadi keajaiban nyata dalam hidup ini.